menurut versi Danu, orang-orang yang terlibat di kasus ini tuh ada 5. Oke, banyak. Banyak. Pertama dirinya sendiri Danu, kemudian bapak kandungnya. Wah. Ini versi Danu ya. Kemudian istri mudanya dan 2 orang anak dari istri mudanya Pak Yosef. Gue kan tadi nyari-nyari Ayu, nyari-nyari bininya ke rumah mertua, masuk ke rumah ibu gua, mana nggak ada, nyarilah ke rumah gua tuh si Bambang suaminya itu. Buka pintu dipanggil-panggil nggak ada suara, akhirnya naik ke atas. Si Bambang ngelihat cewek itu juga bang di atas, dia turun lari nggak sempat tutup pintu kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue mau ngajak sahabat lonceng di rumah untuk mengingat suatu kasus yang sampai ini belum selesai. Jadi kasus itu tuh kasus yang menimpa 2 orang korban, ibu dan anak. Dan gimana kelanjutan kasusnya itu kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Iwan. Bang. Siap. Bang Iwan ini adalah salah satu orang yang mengawal kasus Subang ya. Bangnya dari awal ya? Dari awal. Dari awal adanya kasus ini udah kesana ya? Betul. Dan sampai sekarang masih bolak-balik kesana loh, luar biasa. Betul. Oke, thank you nih Bang ya udah mau datang ke sini buat nyeritain cerita ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih Bang. Oke Bang, ini kan Bang Iwan udah dari awal nih ngawal kasus Subang ini, bener ya dari awal banget ya udah bolak-balik ke Subang, bahkan sampai sekarang ini masih bolak-balik. Betul. Dan pasti banyak banget cerita-cerita mengenai kasus Subang ini, pro kontranya dan lain-lain. Oke. Dan gue mau nanya nih Bang, sisi mistisnya ini ada nggak sih Bang sebenarnya dari kasus Subang ini? Maksudnya sisi lainnya nih, dibanding sisi kriminalnya ada nggak sih ini sebenarnya mistisnya? Kan katanya banyak tuh. Kejadian-kejadian yang memang di luar logika yang terjadi ya kan, itu ada ya? Ada banget. Ada banget. Ya. Dan itu katanya Bang Iwan sendiri yang diminta oleh keluarga korban waktu itu? Iya, waktu itu saya diminta datang ke Subang. Yang minta datang saya itu adalah keluarga dari almarhumah Ibu Tuti, yaitu keponakannya Ibu Tuti. Langsung menghubungi saya, dan banyak hal-hal mistis yang gua dan teman-teman rasain pada saat itu. Oke, itu katanya waktu itu Bang Iwan sampai apa katanya tadi yang kuburan tuh? Iya, sampai kuburan. Karena kan ada hal yang berkaitan dengan profesi gua. Jadi di situ gua minta untuk ada media atau syarat-syarat yang gua mau untuk coba membantu mengungkap siapa pelakunya. Apa aja tadi syaratnya? Kebetulan gua dikasih kardigan dari almarhumah Amel dan tanah kuburan kedua almarhumah, serta tanah yang ada di TKP. Tanah yang waktu kejadian tuh? Iya, tanah di sekitaran TKP. Itu kardigan yang dipakai si Amel waktu kejadian? Kardigan yang sering dipakai sama Amel, dan itu pada malam hari itu juga sempat dipakai, cuma diletakkan di dalam mobilnya. Oke. Gitu. Ini menarik nih, jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Iwan, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada ini skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Iwan, langsung kita mulai aja nih Bang ceritanya. Ya. Jadi gini Bang Gilang, sebelum terima kasih gue udah bisa cerita di sini. Sebenarnya kejadian ini tuh berkaitan dengan kasus Jalan Cagak Subang, Bang. Nah, kebetulan gue ini kan bersama Monogram itu memang membahas tentang kasus Jalan Cagak ini, kasus Subang ini. Singkat cerita, gue sama teman-teman Monogram itu diajak untuk datang ke keluarga almarhumah, dan kemudian intinya mereka minta bantuan kepada gue pribadi di situ untuk mencari tahu siapa pelakunya. Nah, di situ gue minta syarat. Syaratnya adalah gue mau coba melakukan gendam ceritanya
Maksudnya dalam tanda kutip bahasanya seperti itu, walaupun sebenarnya konteksnya adalah kita gimana caranya untuk mencari tahu melalui syarat-syarat atau media-media yang gue butuhkan. Nah, diberilah gue kesempatan untuk didapetin kardigan dari almarhumah Amel. Nah, itu ada videonya Bang gue waktu nerima kardigan itu. Amel itu si anaknya itu. Anaknya itu, Amelia Mustikaratu. Gue dikasih kardigan, kemudian gue diizinin ngambil tanah kuburan kedua almarhumah. Oke. Diizinin tuh. Diizin sama keluarga, dan yang terakhir gue diizinin juga ngambil tanah di sekitaran TKP. Ya, pada saat itu gue ditemenin sama kepala desa, Bang. Jadi itu semua ada izinnya. Oke. Dari pihak keluarga dan kepala desa setempat. Nah, singkat cerita, setelah gue dapetin semua syarat itu, gue dan anak-anak monogram kan pulang nih. Itu kalau nggak salah gue selesai kegiatan itu maghrib. Gue sempet maghriban itu di pom bensin, tapi masih wilayah Jalan Cagak, Subang. Ingat banget gue pulang mau menjelang Isya, tapi akhirnya gue jalan cabut pulang. Gue itu berempat di situ, Bang Gilang. Jadi ada gue, kemudian Pepep monogram, terus Didin sama satu lagi temen gue perempuan namanya Tenungki. Oke. Itu balik mau jam-jam 7:30. Kebetulan pakai mobil gue yang kecil, city car itu. Sekira 3 kilo atau 3 sampai 4 kilo perjalanan, itu kan Jalan Cagak itu kan ada di atas gitu ya. Kita kalau mau pulang kita ke arah kota itu turun ke bawah, Subang, ke kota Subang. Kita ngelewatin yang namanya tempat itu mau ke arah-arah namanya itu hutan Ranggawulung. Mungkin kalau teman-teman Subang yang daerah Subang pasti tahu. Hutan yang memang ada di pinggiran kota Subang. Namanya hutan Ranggawulung. Sebelum masuk ke areal hutan itu tiba-tiba mobil gue tuh mogok, Bang. Jadi itu di turunan itu tiba-tiba nggak ada mesin, nggak nyala. Jadi kayak lost gitu aja. Itu gue agak ngeri tuh untungnya bisa langsung melipir ke tempat di pinggir jalan yang dekat rumah makan yang udah nggak ada, bangkrut kayaknya, udah bangkrut. Langsung gue melipir ke kanan. Di situ kebetulan yang bawa waktu itu Pepep, temen gue, Pepep monogram, dia yang bawa. Mogok, dicoba akinya masih oke. Maksudnya kan gue tes pakai itu ya, yang di kaca gue turunin gitu loh. Kan ngetesnya yang biasa gitu ya, itu oke, tapi nggak bisa nyala mesin itu. Gue berpas itu kayak bingung ya, namanya di daerah orang, dan gue juga baru pertama kali ke tempat itu, ke wilayah itu. Sampai kita bingung, sampai mau nelpon bantuan siapa, kita nggak ada yang kenal kan. Nggak mungkin kita minta bantuan teman atau saudara yang di Bekasi ya, kan terlalu jauh. Delalanya alhamdulillah ada orang lewat pakai motor yang ngomongnya pakai bahasa Sunda dulu tadinya tuh. Gue sempet gimana Pak gitu, saya nggak, kenapa mobil saya mogok nggak bisa nyala gitu. Di situ gue bilang ada bengkel terdekat nggak? Nggak ada di sini dek. Kalau bengkel jam segini mah udah pada nggak ada. Kalaupun ada juga di kota, tapi juga bisa jadi tutup juga gitu. Gini aja, nanti saya panggilin sepupu atau saudara dia yang montir katanya. Dan delalanya itu dia mau bantu dan dia mau jemput si yang sepupunya itu, yang montir itu. Tiba di situ nunggu itu lumayan lama Bang, bisa sampai sejam itu nunggu. Akhirnya habis ngerokok ya, gue kan capek masuk ke dalam mobil, gue tidur, gue coba untuk rebahan, dan semua teman gue tuh masuk. Itu jalanan itu gelap Bang. Kalaupun terang mobil lewat. Jadi kalau mobil lewat baru terang, kita kesorot gitu ya, baru terang. Namanya emang jalannya nggak ada lampu sama sekali. Ya tapi itu jalan besar, jalan menuju ke Lembang, daerah itu tuh. Nah, saat gue masuk ke dalam mobil, kayak gue tidur, kayak tidur ayam gitu. Pas gue lagi tidur ayam, itu handphone gue bunyi. Kaget karena handphone gue bunyi. Akhirnya gue angkat. Yang telepon itu adik gue Bang. Adik gue yang di rumah, yang lagi ada di rumah. Dan dia tuh, taunya gue siang itu dia lagi selek sama suaminya. Jadi dia ke tempat gue. Sendiri kan rumah gue kosong ya. Jadi adik gue ke situ, gue angkat telepon, kenapa? Adik gue si Ayu, yuk kenapa? Mas, TV lu kok nyala sendiri ya? Ada suara Google Voice ya? Yang pencarian Anda tidak ditemukan. Dia tuh kaget adek gue, makanya langsung telepon. Ya kan gue mikirnya itu error kali, udah nggak apa-apa lah itu error gitu. Cukup sampai di situ tuh. Akhirnya gue tutup handphone, soalnya dia udah telepon berkali-kali.
mungkin dia ketakutan ya, kok ada, kan logikanya kalau dipencet remote-nya baru keluar suara, baru kan kita ngomong ya. Pas kita ngomong baru dia akan menyebutkan lokasi atau nama pencarian yang Anda cari tidak ada, kan bisa gitu ya. Dan tiba-tiba TV gue begitu, padahal nggak ada yang nyalain. Itu tapi di rumah itu kejadiannya. Ya gue berpikirnya positif, gue bilang itu error mungkin. Udah lu slow aja, nggak usah mikir macam-macam lah gitu adik gue. Gue lanjutin lagi untuk istirahat ya, masuk di mobil gitu sampai tidur gini. Pepep di samping gue juga, kayaknya dia belum tidur sih, main handphone. Nggak lama lagi gue lir-lir, gue ditepok sama Pepep itu. Karena gue udah mulai mau lelap ya, jadi kayak jantungnya dredek gitu dibangunin sama dia. Iya, kaget ya. Oh ya, Ki. Gue nengok ke sebelah, kenapa? Si teman gue si Pepep ini mukanya langsung pucat. Dan teman gue di belakang 2 itu tidur. Gue tanya, dia masih kayak orang gimana sih, nggak apa ya, belum bisa menjelaskan gitu. Kenapa? Ada cewek di belakang mobil. Gue tuh nggak pernah ngelihat si Pepep itu segitu, mukanya tuh segitu kayak orang takut. Emang kenapa, cewek siapa? Kayaknya itu dia sambil ngomong tapi sambil kayak nggak percaya gitu. Sambil nyuruh gue nengok ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Enggak, gue tadi ngeliat jelas ini. Di apa sih yang Di spion tengah itu. Itu sulit perempuan berdiri ngadep ke kita, ke mobil kita. Perempuan yang dia mikirnya itu adalah Amel. Almarhum itu yang dia pikir. Soalnya kecil-kecil gitu kan kita tahu ya. Dari video-video, dari gambar-gambar Amel tuh waktu semasa hidup kayak gimana. Dia katanya Amel. Itu katanya dari yang spion tengah itu jalan sampai dia lihat, yakin banget di spion pinggir kan, dia di sini ya, di sebelah kanan kan, dia lihat itu jalan katanya ke arah jalan, tapi tiba-tiba hilang tuh kayak siluet, tapi wajahnya katanya perawakannya mirip sama Amel itu. Jadi ibaratnya bisa dibilang tuh gue ya lumayan kaget karena kan gue agak lagi tidur itu, mau pulas itu dibangun dia dengan pucat. Terus gue coba untuk nenangin si Pepep ini, ya biasalah kan, wajar aja. Soalnya kardigan sama tanah kuburannya kan ada di mobil kita bawa. Ya wajar aja Koy, udah slow aja. Jangan terlalu buat pikiran. Selagi gua ngobrol begitu tuh temen gue yang 2 ini bangun nih. Yang tadinya slow aja, duduk di belakang. Karena di situ ada tanah kuburan sama kardigan itu, gak berani duduk gitu yang cewek itu. Jadi akhirnya tukeran. Gue di belakang, si cewek itu di depan. Karena kan kardigan sama tanahnya ini ada di ini loh, dashboard yang belakang itu, yang ditaruh di situ. Akhirnya tuh selama sebelum itu tiba-tiba datang si bapak itu yang sama ponakannya itu, yang sama sepupunya itu yang montir. Yang bikin gue keselnya lagi, itu mobil cuma diangkat, belum diapa-apain sama itu montir, disuruh coba nyalain, nyala bang. Jadi cuma dibuka doang kap? Cuma dibuka doang, belum diapa-apain. Itu gue nunggu hampir sejam setengah deh di mobil itu. Diangkat, coba starter, cuma gitu doang. Mungkin dia mau mastiin kali ya. Nyala, Bang Gilang. Iya. Karena gua merasa perjalanan ini jauh, akhirnya gue bilang, coba dicek-cekin kali, Kang. Barangkali ada sesuatu atau kabel yang apa gitu. Dicek sama dia sih, katanya oke. Nggak ada masalah tuh mobil. Karena gue udah dibantu, ya akhirnya kita kasih uang terima kasih aja. Udah singkat cerita, kita melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu, karena ada kejadian si Pepep itu ngelihat sosok siluet di belakang itu, jadi itu situasi di mobil itu jadi kayak horor gitulah, kayak ya diem-diem gitu ya. Maksudnya nggak ada yang ngobrol-ngobrol seperti kita berangkat, yang ada bercanda dan sebagainya. Karena pertama kita datang ke kuburan kita tahu sampai kita tuh diliatin foto kedua almarhumah saat dihabisi itu. Jadi kita tuh kebayang-bayang mukanya itu. Nanti Bang Gilang kalau mau ngeliat fotonya boleh, nanti saya kasih tahu. Setelah dilihatin itu dan ada kejadian si Pepep itu yang ngelihat ada sosok orang wanita di belakang itu. Akhirnya perjalanan di tol kita nggak se-happy ya. Nggak yang istilahnya itu yang seperti kita berangkat. Nah, di sepanjang jalan gue balik itu, handphone gue di tol tuh bunyi lagi.
Telepon lagi dan itu gue liat dari adek gue. Nah gue kan nggak gue angkat tuh bang. Dia nelfon hampir 10 kali. Gue mikir sih kayaknya dia karena sendiri di rumah gue mungkin ya gue anggap ini adek gue ini ribet banget tuh telepon mungkin karena ada kejadian yang TV itu ya. Jadi kepengen gue cepet-cepet balik pulang ke rumah. Nah adek gue hampir telepon ada 10 kali tuh nggak gue angkat ya. Akhirnya gue reject aja karena kondisi gue nggak malas ngangkat lah pada saat itu. Nah saat gue pulang sampai di singkatnya sampai di rumah ya bang, sampai di rumah. Ketika gue sampai di rumah, gue ngelihat malah kok pintu utama rumah gue tuh kebuka bang. Terus lampu di ruang tamu nggak nyala, di ruang tengah nggak nyala, yang nyala cuma lampu di atas sama dapur di belakang bawah. Gue lihat kok si Ayu kemana nih adek gue kan yang ada di rumah tuh adek gue. Gue masuk ke dalam itu benar-benar sepi. Sampai gue teriak-teriak yuk itu nggak ada. Gue denger suara sengal-sengal bang, kayak gue denger suara sengal-sengal. Gue ngerinya pada saat itu mikirnya gue ada rampok nih atau ada siapa masuk ke dalam rumah gue kan. Ke atas lah gue, nggak sempet buka sepatu gue bang, karena kan gue mikir situasi wah kayaknya ada orang masuk nih atau adek gue kenapa-napa kan. Tiba-tiba gue sampai ke dalam rumah, gue masuk, gue nyalain dulu semuanya bawah tuh, di bawah. Gue nyalain, gue ke atas, yuk. Adek gue lagi menggigil bang sambil nutupin pakai selimut. Lagi menggigil. Gue bilang, kenapa lu diapain sama suami lu? Kan gue mikirnya dia ribut bang. Iya. Sama suaminya kan. Mas lu, gue teleponnya gak ada yang angkat sih. Iya kan gue lagi di jalan, lu ngapain ya telepon kan? Gue bilang gue mau pulang gitu. Kenapa gitu kan? Dia neranginnya tuh sambil kayak nggak kayak ngawang-ngawang. Kenapa? Gue ngelihat kan kamar gue gini nih, Bang Gilang. Gimana ya cara nyontohnya ya? Jadi kamar yang di adik gue itu hadap-hadapan sama kamar utama gue. Jadi ini pintu nih Bang Gilang. Gini, ini pintu ya. Ini L gitu ya? Iya, adik gue nih di sini nih. Tuh lagi gue datangin tangga ada di sini. Jadi pas tangga sini langsung masuk ke kamar adik gue sama kamar gue gini. Jadi dia silang begini kan. Dia tuh ngeliat ada perempuan, itu kan dia masuk ke kamar di atas tuh ceritanya, lagi main-main handphone. Tiba-tiba dia ngeliat perempuan kurus kecil, lumuran itu bolak-balik di depan kamar. Antara masuk sama keluar ke kamar gua. Jadi yang dia lihat itu kayak hancur, cuma ininya semua putih gitu loh. Jadi tapi di sini tuh hancur parah. Itu bolak-balik kayak replay begitu kata dia. Itu bikin dia shock, nggak bisa gerak. Makanya ini nelfonin gue sambil selimutan, nggak gue angkat. Lu yang bener, iya mas demi Allah, sampai demi Allah itu sampai yang demi Allah mas, gue ngeliat itu dia bolak-balik kayak gitu, kayak nge-reply gitu kata dia. Tapi nggak nengok, cuma masuk ke arah kamar gue, melayang gitu. Tadi dia keluar lagi. Melayang ya? Dia masuk lagi kayak nge-replay gitu. Gue ngeliat adik gue tuh udah pucet banget, yang bilang yaudah lu sekarang pulang aja deh yuk, nggak usah tidur di sini. Singkat cerita adek gue anterin pulang ke lakinya nih, ke rumah dia. Nah, gue bawa pulang, naik motor, sepanjang jalan itu dia ceritanya udah ngaco-ngaco aja. Lu bisa ngapain sih mas? Lu miara, dalam tanda kutip, lu miara apa sih di rumah lu? Sampai kayak gitu kan, karena kan adek gue tahu pekerjaan gue apa ya kan, gitu kan. Jadinya lu miara apa? Ya lu lagi nggak beruntung aja kali yuk, ditontonin itu, ditampakin itu. Gue anterin pulang, sampai ke rumah suami. Suaminya ada di rumah juga, kayak orang bingung. Ini gue makanya nggak kaget, nggak bisa berkata tuh pas sampai rumah. Lu kenapa sih bang? Gue langsung gitu kan? Enggak mas. Lah kenapa lu? Kok kayak orang gini kalau ribet dalam masa rumah tangga tuh biasa itu. Enggak mas. Gue kan tadi nyari-nyari Ayu, nyari-nyari bininya ke rumah mertua, masuk ke rumah ibu gua, mana nggak ada. Nyarilah ke rumah gue tuh si Bambang suaminya itu. Buka pintu dipanggil-panggil nggak ada suara, akhirnya naik ke atas. Si Bambang ngelihat cewek itu juga bang di atas. Dia turun lari nggak sempet tutup pintu kabur. Oh itu makanya kebuka. Iya gue berdiri gue. Jadi ngelihat sosok itu juga pas berdiri di depan pintu kamar gue. Jadi itu dia nggak bisa ngomong. Katanya seumur hidup dia baru ngelihat ada sosok perempuan ininya ngocor. Jadi kayak ngocor gitu nyata katanya. Di depan kamar gue itu. Jadi dia baru naik begini, ngelihat turun lagi dia nggak sempat tutup pintu.
langsung balik. Disangkanya nggak ada orang Bang Gilang di situ. Adik gue katanya nggak denger sih Bambang itu manggil. Jadi bukan hanya adik gue yang lihat. Gue mikirnya gini. Ini gimana gue ceritanya? Kan gue ngambil tanah di TKP itu terindikasi terkena darah itu, darah kering itu yang gue masukin. Jadi bisa dibilang ini menurut keahlian yang gue milikin lah Bang ya. Itu bisa dibilang itu adalah korin dari almarhumah yang memang datang duluan, nyampe duluan ke rumah gue Bang. Rumah ini gue. Itu gue kasih tau fotonya almarhum, katanya beda. Kata adik gue beda, kan gue kasih tau foto yang di foto waktu di visum. Itu katanya dia nggak kayak gitu. Pas gue kasih tahu fotonya almarhum masih hidup, mirip ini. Jadi fotonya yang masih hidup itu mirip yang di depan rumah, yang di depan kamar lu itu Mas. Itu adik gue sama adik ipar gue yang ngomong. Itu pintu kamar lu kebuka Bang ya? Apa ketutup? Gue nggak ada pintu, nggak ditutup biasa kan itu pintunya. Emang kebuka aja? Dua-duanya, jadi kamar yang sering ditidurin adik gue sama gue tuh yang dibuka. Emang ngeblak aja gitu Ngeblak ya? gitu aja, walaupun ada pintunya nggak pernah ditutup. Tidur pun bolak-balik ya? Bolak-balik. Pakai baju apa katanya? Nggak, jadi kayak siluet tapi yang kelihatan mukanya doang gimana sih Bang? Hancur gitu doang, jadi badannya itu nggak kelihatan dipakai baju apa, jadi kayak berdiri gitu. Yang bikin gue bingungnya kenapa dua-duanya itu ngelihat. Dari ceritanya adik gue itu, sampai sekarang dia nggak pernah berani nginep di rumah gue. Takut? Sampai sekarang berarti udah 2 tahun nih ya, berjalan ya. Itu nggak nginep di rumah gue. Ada momen lagi Bang, kejadian yang berlanjut dari kisah itu. Sebenarnya itu adalah kayak bisa dibilang itu sequel dari antara kita berempat Bang. Kejadian malam itu bukan hanya gue yang ngalamin. Pepep, Monogram, editor gue juga, sama Tedungki. Ini ketiganya ngerasain hal yang berbeda pada saat di rumah Bang. Dengan cerita yang berbeda. Tapi sosoknya sama. Itu pas pulang dari itu? Pas pulang dari itu semuanya ceritanya. Jadi sama di malam itu. Oh, ini kardigan yang pas dia ini nggak sih? Hidup. Pas, jadi nggak pas kardigannya pas kejadian itu bukan sih? Bukan. Itu kardigan yang memang dipakai pada malam itu, tapi ditaruh di mobil Bang. Oh. Emang bener-bener sama keluarganya pun katanya waktu diambil itu masih bau keringetnya Amel, almarhumah. Dan itu gue bawa, ada nanti gue kasih tau videonya. Gue dikasih kardigan itu. Ini apa Ki? Ini peninggalan dari almarhumah Neng Amel. Jaket kardigannya. Nah, dari momen itu setelah gue melakukan prosesi, kan gue kan tidur pakai kardigannya tuh Bang. Oh, lu tidur pakai kardigan? Malam itu juga gue tidur di kamar gue pakai kardigannya dia. Tapi yang anehnya tuh gue nggak ngerasain apa-apa, nggak ada simbol apa-apa, nggak ada petunjuk apa-apa, cuma mimpi. Mimpi gue itu yang gue tunjukin ke istilahnya itu di Monogram waktu itu gue bikin video bahwa Amel menunjukkan seseorang yang dia curigain sebagai pelaku. Dan itu gue sebutin di video Bang. Berdasarkan mimpi itu. Tapi di mimpi itu nggak ada serem-seremnya. Walaupun gue pakai kardigannya sampai pagi tuh. Nggak ada yang menurut gue hal yang simbol yang aneh gitu ya. Tapi kok kenapa adek gue yang ditampakin itu. Nah, 7 hari dari gue ngambil itu dan proses itu dan kejadian yang seram di rumah itu, gue melakukan ziarah ke makam kedua almarhumah. Tidak direncanakan akan berziarah maghrib Bang Gilang. Berempat tuh? Enggak, ini sama ada YouTuber dari Subang. Oh. Ada nanti videonya, boleh nanti dilihat. Itu juga hal yang menurut gue simbol atau petunjuk. Maghrib kita ke sana, gue ditemenin sama Kang Heri dan dan Bang Jack. Dia adalah bisa dibilang itu YouTuber Subang yang juga mengawal kasus Jalan Cagak gitu ya. Pada waktu itu gue mau ngonten, tapi karena sudah kesorean Bang Gilang. Nah, akhirnya kita berpikir ya udahlah kita ziarah aja ke makam almarhumah. Tuh, akhirnya kita bertiga, saya, Kang Heri, Bang Jack, maghrib datang ke situ, kemudian kita berdoa di situ Bang Gilang. Berdoa untuk kedua almarhumah, biar dimudahkan dan diberikan keadilan. Karena sudah 2 tahun lebih tidak ada tahu pelakunya, walaupun sekarang sudah ada tersangkanya, tapi berlanjut masih untuk persidangan.
Nah, saat ziarah itu adalah ziarah yang menurut gue itu jadi petunjuk. Tiba-tiba setelah kita berdoa, nanti boleh dicek di videonya Bang ya, itu real, dan dua orang itu juga adalah orang-orang yang sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal gitu, pemberani lah mereka berdua ini. Tiba-tiba itu mereka merasakan hal yang menurut mereka nggak nyaman dan disebutkan di video itu. Kok jadi nggak enak ya? Tiba-tiba ngomong begitu. Nggak disangka gua itu dari posisi gue yang begini, ini makam, kebetulan itu di makamnya Amel, sebelahnya kan makam ibunya, Ibu Tuti. Setelah kita berdoa di makam Ibu Tuti itu nggak ada hal yang kita rasakan apa-apa, biasa aja. Sampai di tempatnya Amel, tiba-tiba Bang Heri, Bang Jack mengatakan ada yang, aduh kayak nggak enak nih suasananya gitu. Posisi kan kuburan itu kamera di sini, Bang Gilang. Gua tiba-tiba melihat siluet di samping gua ini, yang gua mau bilang bahwa itu kayak siluet pocong, cuma gua nggak ngomong di situ, Bang. Nggak ngomong. Gue cuma bilang, Bang Jack, Bang Heri, ini kayaknya Korini Amel datang di sini deh. Pas di tengah-tengah kita. Jadi kalau di video gambar itu dia di belakang kita, Bang Gilang. Ditambahin lagi sama, iya nih, dia juga ngerasain kayak nggak enak dari tadi. Tapi di kuburannya ibunya kok enggak, di sini malah berasa ada yang nggak enak. Kata dua orang teman saya nih, dua orang ini. Akhirnya di situ kita berdoa, mudah-mudahan ini adalah petunjuk bahwa nggak lama lagi akan terungkap kasusnya. Gue cuma momen begitu aja. Iya. Tapi pas gue nunjuk begini, Bang Gilang, gue nunjuk begini, itu ada sosok yang nampak di video. Ini gue kasih tahu videonya ada nanti. Jadi ada sosok yang menyerupai, ya kalau dilihat itu menyerupai kayak pohon, cuma berbentuk pocong, Bang Gilang. Itu jelas itu. Walaupun banyak orang mengatakan itu adalah pohon-pohon gitu ya, tapi kan nggak bisa beraturan gitu ya, berbentuk seperti siluet pocong itu. Itu yang momen yang terakhir, karena bisa dibilang itu prosesnya video itu ya nggak ada istilahnya video nggak direncanakan, dan itu muncul penampakan itu yang mungkin bisa gue ceritain ya di momen saat gue ke Subang itu. Oke, jadi lu berangkat sendiri ke sana, ketemu di sini YouTuber Subang ini? Iya, gue sendiri. Ya? Janjian ya? Janjian. Yang tadinya itu gue mau ngonten berkaitan dengan kasus, akhirnya tidak jadi, akhirnya kita ziarah. Oke. Dan gak lama dari ziarah itu tersangka ngaku. Ketahuan kan tuh yang kemarin rame-rame itu Iya, video yang itu. tersangka Danu menyerahkan diri, mengakui dan akhirnya membongkar siapa-siapa aja yang terlibat. Dan sekarang masih dalam proses menuju persidangan, Bang Gilang. Ya kita doakan aja mudah-mudahan ada keadilannya. Yang sampai rame-rame itu kan yang ibu-ibu sampai teriak gitu. Iya, itu waktu rekonstruksi itu. Yang heboh banget itu. Gitu, Bang Gilang. Gila. Itu 2 tahun ya? 2 tahun lebih. Nggak ketahuan siapa yang ini. Padahal mayatnya ada di rumah loh. Kan mayat itu dua-duanya ada di rumah, ada di bagasi mobil. Yang kalau kita bisa tahu, biasanya orang yang tanda kutip yang badannya udah kepotong-potong aja ketahuan siapa yang pelakunya. Lah ini kok mayatnya ada di rumah, kok susah banget ketangkep pelakunya. Itu yang bikin aneh pada waktu itu. Iya, ini kalau teman-teman atau sahabat lonceng yang ngikutin kasus Subang pasti tahu banget sih ya. Pasti tahu. Cerita ini, dan memang ya dulu parah banget ini beritanya kemana-mana. Iya. Viral banget. Tapi kan tadi katanya pas pulang dari Subang berempat nih, Bang Iwan, terus Bang Pepep, terus 2 lagi tuh, pulang berempat. Katanya ngalamin tuh satu-satu. Dan itu gue taunya setelah gue cerita di hari berikutnya. Bang Pepep nih ngalamin apa? Ah itu kalau bisa biar Pepep sendiri yang cerita ya. Dan itu kejadian itu di malam hari itu juga bareng-bareng. Itu yang bikin kita aneh, Bang Gilang. Ya mungkin poin-poin aja yang gue inget ya. Sampai dia itu kursinya ada yang geser. Dan terakhir yang paling bikin dia merinding itu nangis. Suara nangis. Mungkin nanti kalau lebih detail boleh nanti Bang Pepep cerita ya. Kalau dia kan lebih horor kayaknya dia. So dia kayak diteror gitu dari satu malam itu sampai pagi. Oh iya Bang Gilang. Satu lagi teman gue si Bang Didin, editor monogram, itu anaknya justru yang ditampakin. Anaknya yang umur 6 tahun ditampakin sosok perempuan yang kayak rambutnya doang di kamar mandi pas lagi mau mandi.
pagi-pagi malah itu mah. Tapi ada kejadian menyeramkan juga pas malamnya itu. Yang ada suara kayak orang ngesrot. Iya gini. Gitu. Itu kita semua seperti mengalami suatu kejadian yang barengan pada malam hari itu. Kalau si Teh ini siapa? Teh Nungki. Itu gimana dia? Itu dia katanya rep-repan sampai kayak ada yang megangin tangannya gitu loh. Oh. Gini megangin tangan, rep-repan. Soalnya yang paling takut dia. Saat di perjalanan itu yang paling takut dia karena ada kardigan sama tanah kuburan itu. Jadi yang gue inget tuh ceritanya Teh Nungki, dia seperti dipegang, tapi pegangnya ditelentangin gini Bang Gilang. Nah terus dia kayak ditampakin rambut gitu di mukanya itu. Itu yang gue inget ya. Tapi ada beberapa panjang ceritanya, panjang semua. Oke. Satu malam itu kita diteror. Boleh nggak? Ini kan mungkin ada teman-teman dari penonton nih atau dari sahabat lonceng yang nggak tahu menahu nih tentang kasus Subang atau belum tahu. Atau mungkin sekarang nonton video ini dan mereka baru ngecek nih berita-beritanya. Boleh nggak sih Bang kayak di review ulang nih rekonstruksinya tuh gimana kemarin yang rekonstruksi? Kan Abang datang tuh. Datang saya di sana di lokasi. Rekonstruksinya tuh gimana sih yang udah terjadi gitu yang udah dilakukan pihak kepolisian tuh gimana sih? Ternyata kejadian sebenarnya gitu loh. Oke. Boleh jadi, review nggak gitu? Boleh ya. Jadi ini kejadian tahun 2021 teman-teman. Yaitu penghilangan nyawa dari 2 orang, ibu dan anak, dan mayatnya itu ditelanjangin dan ditaruh di bagasi mobil Alphard. Kejadian itu pada tanggal 18 Agustus 2021, mayat itu ditemukan pagi hari oleh bapak kandungnya. Oke. Nah, bapak kandungnya ini kenapa kok bisa menemukan? Karena pada waktu itu bapak kandungnya ini tidak ada di rumah, ada di istri mudanya. Jadi dia tidak ada di rumah pada saat itu. Jadi yang melaporkan kejadian ini ke polisi itu adalah bapaknya. Akhirnya kita rame berita bahwa ditemukan mayat ibu dan anak di Alphard itu. Nah, singkat cerita, penanganan kasusnya itu sampai 22 tahun lebih, tidak tahu siapa pelakunya gitu ya. Hingga akhirnya pada tanggal 19 September 2023 ada tersangka DN atau ya kita sebut Danu ya, sudah disebutkan banyak media soalnya. Danu ini dia itu didampingi oleh pengacaranya Pak Ahmad Taufan dan tim itu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Oke. Nah, itu hal yang mengejutkan bagi kami semua pengawal kasus Subang, Bang. Karena tidak disangka-sangka orang-orang yang Danu yang tadi kita kira adalah bukan pelaku atau orang yang tidak terlibat ternyata terlibat. Itu hal yang sangat menghebohkan masyarakat Subang pada waktu itu. Penyerahan Danu itu ya, Danu menyerahkan diri. Nah, dari Danu menyerahkan diri ini, akhirnya Danu cuap-cuap atau membongkar semua. Danu ini siapanya keluarga? Nah, Danu ini adalah bisa dibilang itu tukang orang yang sering disuruh-suruh sama keluarga korban. Nah, Danu ini masih ada hubungan saudara, tapi saudara jauh lah. Jauh sekali ya, maksudnya kakak dari Ibu Tuti itu almarhumah mengadopsi Danu ini. Jadi Danu ini diadopsi dari kecil. Nah, Danu itu adalah orang yang paling dekat dengan keluarga korban, terutama bapaknya, anak-anaknya, karena Danu sering ya bantu-bantu di yayasan dan sering disuruh-suruh di rumah. Nah, Danu itu menyerahkan diri. Menurut versi Danu, orang-orang yang terlibat di kasus ini tuh ada 5. Oke, banyak ya? Banyak. Pertama dirinya sendiri, Danu. Kemudian bapak kandungnya. Wah. Ini versi Danu ya. Kemudian istri mudanya dan 2 orang anak dari istri mudanya Pak Yosep. Ini versi Danu. Dalam rekonstruksi tersebut, Danu menceritakan bahwa dia diajak sama Pak Yosep, adalah suami dari korban. Itu waktu sore hari sudah bertemu, kemudian ketemunya itu di Pecel Lele. Di Pecel Lele itu sudah mau masuk jam-jam 10 katanya, atau jam 9 kurang lebih ya, antara 9 jam 10. Dari Pecel Lele itu si Pak Yosep mengatakan bahwa tidak terima dengan atau sakit hati dengan Ibu Tuti, istrinya, dan ingin memberikan pelajaran. Ayo Danu ikut gitu. Danu ini diajak. Sekitar jam 9 sampai jam 10 kalau nggak salah itu ya. Nah, sampai di TKP Danu itu disuruh tunggu di luar sama Pak Yosep ini. Ini rekonstruksinya ya. Disuruh tunggu di luar dan Danu itu bersembunyi di dekat garasi. Nah,
Di garasi itu Danu katanya mendengar di dalam itu ada cekcok Oke, antara Ibu Tuti, Amel dengan Pak Yosep itu. Oke. Dan tiba-tiba saat sedang cekcok itu berlangsung, tiba-tiba ada 2 orang cowok yang menurut Danu itu adalah anak dari istri mudanya Pak Yosep, Oke. yaitu Ibu Mimin, yaitu Arigi dan Abi. Ya, ini nggak apa-apa kita sebutin karena sudah memang disebutkan di media, Iya, memang sudah terjadi jadi tersangka ya. Jadi tiba-tiba sekitar pukul 11 atau 12 itu datanglah si dua orang ini, yaitu Abi dan Arigi ini, anaknya dari istri mudanya Pak Yosep, yang masuk ke dalam dan langsung memanggil Danu untuk ikut menghabisi Amel dan Ibu Tuti. Jadi yang menghabisi itu Pak Yosep dan 2 anak tirinya itu. Dan Danu mengatakan bahwa di situ dia hanya megangin aja. Karena diperintahkan. Dan Danu sempat diperintahkan untuk mengambil golok oleh Pak Yosep. Golok itu sudah ada di rumah atau di tempat kediaman Ibu Tuti itu, almarhumah itu. Jadi dihabisi oleh mereka. Dan versi Danu lagi, cerita Danu itu yang memandikan dan membersihkan itu adalah istri mudanya Pak Yosep. Oh. Versi Danu ya. Tapi katanya Danu tidak melihat ada Ibu Mimin di situ. Karena menurut keterangan Danu sudah pulang duluan sebelum subuh. Jadi yang mukul itu siapa? Yang versi Danu kalau yang mukul Pak Yosep. itu siapa? Pak Yosep. Pak Yosep dengan Yang pakai stick itu. Iya, katanya itu pakai benda itu. Pakai golok. Sama pakai golok. Yang pakai golok itu yang kedua anaknya itu. Oh, yang pakai golok ini kedua anaknya. Karena kalau Bang Gilang ngelihat emang bener-bener kayak belahan gitu. Mukanya semua. Itu yang versi Danu ceritakan itu. Tapi Danu itu mengatakan bahwa dia tidak ikut menghabisi. Gitu. Danu hanya bisa dibilang itu ya melihat saat Ibu Tuti itu diseret dari belakang setelah dibersihkan, diseret dari belakang terus dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Mobil Alphard itu ya. Dan jenazahnya Amel itu digotong sama bapaknya dari depan. Dimasukkan ke mobil Alphard juga. Gitu. Dan mobil Alphard itu posisinya sudah kayak mau berangkat, mau dibawa gitu kayak macam. Tapi kayaknya sudah mau pagi jadi nggak jadi kayaknya. Atau ada faktor lain ini yang masih misteri sampai sekarang menghilang. Jadi kasus Subang itu bener-bener banyak misteri. Kalau teman-teman yang ngikutin pasti tahu deh gimana drama kasus Subang itu berlangsung. Sangat-sangat menguras pikiran dan tenaga kalau kita ngikutin kasus Subang itu. Yang kena stick golf ini si Amel kan? Informasinya begitu. Abang lihat versi dari kasus. Abang lihat mayatnya kan? Iya. Itu si Amel beneran ada luka dari stick golf. Hancur. Palanya. Begitupun Ibu Tuti juga. Yang kena golok itu. Semuanya kena golok. Aku orang gila-gila banget ya. Kenapa ya? Aduh, naudzubillah min dzalik. Kalau Bang Gilang mungkin ngikutin kasus ini juga emosi bawahnya. Karena kan mayatnya ada di rumah, Bang. Kok pelakunya belum ketangkep? Nah, itu kan ternyata setelah penyidikan berlangsung kan ada keterlibatan OOJ, oknum di situ. Ada keterlibatan oknum yang juga sedang dalam mau masuk proses persidangan dan itu sudah dinyatakan oleh Kabid Humas Bapak Kombes ya Ibrahim Tompo, Kabid Humas dari Polda Jabar mengatakan bahwa memang ada keterlibatan oknum dalam kasus ini. Wajar kalau kasus ini jadi lama dan banyak barang bukti yang hilang. Iya, karena sidik jari katanya segala macam hilang. Nggak ada, iya. Nggak ada kan? Oh, itu hilangnya karena udah dibersihkan. Pakai air. Pakai air. Dan itu juga sempat ikut juga ngebersihin di dalam kamar. Oh. Dan si bapaknya ini bikin drama, dia yang nemuin, dia yang lapor, padahal dia yang ngebunuh sebenarnya. Iya. Nah, Bang, ini kan kasusnya udah banyak nih ya di media segala macam dan foto asli dari Amel pun udah ada segala macam, tapi kan belum ada nih foto yang di forensik tuh. Iya, ya itu memang nggak disebarin sih. Nggak boleh malah. Nggak boleh ya. Boleh lihat pribadi-pribadi aja. Mau lihat, Bang? Boleh lihat nggak? Boleh dong. Mau. Boleh. Siap ya? Gua aja nggak tega sih ngeliatnya foto ini. Coba. Mumpung ada lu nih, makanya gua mau lihat.
sebelum mayatnya gue kasih tahu foto aslinya ya bang. Maksudnya semasa hidup ya. Ini dari Amel nih. Ini Amel bang. Oke. Itu Amel. Ini Amel. Oke, ini mungkin ada beberapa foto lagi yang punya Amel juga. Nah, mana ya? Ada langsung ke ini aja ya, yang mayat ini bang. Gue nggak akan bilang ini mayatnya Ibu Tuti atau Amel ya. Nanti lu sendiri yang coba nebak. Ini bang. Ini Amel. Oke, benar. Ini Amel. Bener kan? Benar. Lihat bang. Segitu kejamnya. Ih, kok sampai kayak gitu ya? Ya, ini kan golok tumpul nih bang. Indikasinya kan. Oh iya. Ya kan, terus yang di bawah matanya robek nih. Wah gila sih sadis. Nah ini Ibu Tuti. Almarhumah. Wah Lihatin kacau. tuh. Ini orang gila sih. Dia benar-benar dari depan deh yang ngantem ya. Buka ini Dari aja. depan langsung. Dan ini kan udah 2 kali autopsi. Ya, bisa kayak lihat ya. Ini kan udah 2 kali autopsi Bang Gilang yang dilakukan oleh Dokter Hastri, dokter forensik Indonesia, salah satu dokter yang memang ibaratnya tuh punya banyak penghargaan, bisa dibilang pentolannya forensik lah, Dokter Hastri ini. Dia sudah melakukan itu 2 kali untuk sampai dibawa ke kasus Subang loh dia. Saking peliknya kasus ini. Dan Dokter Hastri itu sempat juga diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Close the door. Nah dari situlah ada kalimat yang bikin kita juga jadi heboh. Maksudnya yang tadinya 2 tahun ini tenggelam, akhirnya karena ada podcastnya Dokter Hastri dengan Om Deddy yang menanyakan kepada Dokter Hastri, kasus apa yang membuat ibu bingung atau kesulitan? Dan Dokter Hastri menjawab, kasus Jalan Cagak Subang. Sampai segitunya loh Pak, kasus ini. Seorang Dokter Hastri aja sampai bilang nyerah dengan kasus ini. Bukan berarti dia tidak bisa mencari bukti saat proses forensik. Tapi sudah ada bukti-bukti yang diberikan. Tapi kenapa kok nggak kebongkar-kebongkar gitu maksudnya? Ya karena oknum-oknum tadi. Iya, tepat sekali. Karena banyak oknum yang terlibat di dalamnya. Oke, itu gua udah lihat semua tadi fotonya ya, parah sih. Ya kan? Terus kalau kasus ini tuh kan udah lama banget berlarut-larut dan sekarang udah mulai nih sidang-sidangnya kan segala macam. Sebenarnya pro kontranya tuh gimana sih Bang? Pro kontra dari kasus ini gitu. Ada yang pro, ada yang kontra mungkin. Iya bener Bang Gilang. Berbagai pihak itu gimana tuh? Memang banyak sekali pro dan kontra sampai banyak orang yang jadi bermusuhan. Oke. Gara-gara kasus Subang ini. Karena kita mempunyai alibi, mempunyai pendapat masing-masing. Sampai sekarang pun masih ada orang yang berpikir bahwa orang-orang yang sudah jadi tersangka itu adalah bukan tersangka sebenarnya. Dulu. Iya. Itu sangat kuat mereka untuk mendukung bahwa mereka ini korban dari Danu. Maksudnya Danu mengganti para pelaku sebenarnya, itu kata mereka. Di lain sisi ada orang yang memang benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh Danu. Jadi 2 kubu ini yang sampai sekarang masih saling bentrok nih. Kalau misal di media sosial, saat kita mungkin upload video dan sebagainya, kedua kubu ini. Tapi menurut gue itu hal yang normal. Karena lamanya kasus ini diungkap, Pak. Jadilah banyak muncul pemikiran-pemikiran liar. Dan itu adalah hak mereka sih. Jadi menurut gue ya fine-fine aja karena faktor dari lamanya kasus ini diungkap, Bang. Iya, banyak oknum juga sih. Sampai ada yang sampai merelakan hartanya, sampai waktunya untuk masuk ke dalam kasus ini, para netizen itu. Tapi kalau menurut lu pribadi gimana? Nggak apa-apa dong, kan bebas aja berpendapat. Ya, kalau lu pribadi lu lebih pro kemana? Gue sih di tengah-tengah, Bang. Dalam arti gini, gue sekarang itu mensupport penyidik yang sekarang ya. Karena kan penyidik yang sekarang adalah penyidik yang baru.
jadi 2 kali ganti penyidik Bang dalam kasus ini. Karena keterlibatan itu. Karena ada keterlibatan itu. Akhirnya Polda yang baru membentuk tim penyidik yang baru dan itu progresnya nyata, kelihatan. Dari September sampai sekarang sudah ada 5 tersangka dan sudah menjalani rekonstruksi juga. Berarti kan penyidik yang sekarang oke dong. Benar. Ya enggak? Makanya kalau gue pribadi, gue di tengah-tengah dan gue mensupport Polda Jabar atau penyidik dalam kasus Subang ini untuk segera mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Jadi gue di tengah-tengah Bang. Tapi lu percaya sama Danu? Sejauh ini keterangan Danu untuk membantu pihak penyidik, gue percaya. Berarti oknum-oknum yang terdahulu gimana? Udah diproses belum setahu? Iya, ada 3 orang yang memang sudah dikantongi namanya dan akan disidangkan di persidangan ini. Itu oknum kepolisian juga? Ya, dari Polsek dan Polres Subang. Oke, dan ini berarti ya motifnya juga belum terungkap berarti? Belum ya, tapi kalau untuk banyak orang sih bilang ya karena ingin kembali menguasai yayasan. Atau karena sakit hati. Yayasan yang memang sebenarnya nggak ada muridnya itu. Iya, yayasan fiktif juga. Yayasan fiktif juga kan itu. Bermasalah juga akhirnya. Ya, sebenarnya ngelebar ini kasusnya kemana-mana ya. Iya, benar. Nanti ada keterlibatan oknum yang dari dinas pendidikan dong jatuhnya ntar. Dan ujung-ujungnya kayaknya feeling gue nih menurut gue ya ujung-ujungnya duit, duit sih. Duit, dendam. Soalnya kan Pak Yosep udah nggak dikasih duit lagi sama Bu Tuti. Sedangkan dia kan harus menghidupin istri mudanya. Gitu. Masuk akal. Ya, dan istri mudanya ini ternyata adalah seorang pemain juga. Sering ganti-ganti suami. Oke. Iya. Istri mudanya menarik juga nih. Tapi udah tua sekarang istri mudanya. Udah tua nggak ya. muda lagi. Udah nggak muda lagi. Nggak muda lagi. Udah banyak pikiran ya. Udah tidak segres dulu lagi. Iya. Oke, berarti sekarang keadaan di sana di Jalan Cagak tuh gimana? Tetap masih ada ya si Alphard ini masih ada? Ya, di Polsek ya. Atau di Polsek atau di Polda gue kurang jelas. Oh, nggak di rumahnya lagi? Udah nggak di rumah, kan disita. Masih dalam proses semua? persidangan ya. Mau proses persidangan. Di sana nggak ada, berarti nggak ada yang kesisa lagi? Iya, kosong gitu aja. Kosong. Oke. Tapi masih di polis lain. Oh, sampai sekarang ya rumah? Sampai sekarang. Karena itu pinggir jalan kan rumah? Pinggir jalan banget. Pinggir jalan banget. Tapi sepi. Masih berarti kalau ya polis lain itu menandakan kalau oke, kayak simbol ini kasus nggak selesai nih. Kayak gitu kali ya kalau buat warga sana ya. Warga sana ya. Setiap ngeliat rumah itu. Ya mungkin ada penonton atau sahabat lonceng yang tinggal di Subang dan sekitarnya yang mau penasaran bisa juga ke sana langsung kan ngelihat ya keadaannya seperti apa, itu bisa langsung datang. Ya. Karena Bang Iwan juga sering bolak-balik kan ke sana. Iya, sering Subang. Mungkin kapan lagi ke sana? Minggu depan. Minggu depan. Atau mungkin sebelum ini tayang kita udah proses persidangan kayaknya. Oh, udah ada. Oh, setiap persidangan ngawal nih ke sana nih. Pasti saya datang sana. Dan itu selalu diupdate di YouTube Monogram. Monogram ya. Nah, jadi sahabat lonceng nih bisa mampir ke channelnya Monogram Production ya. Itu selalu upload tentang kasus Subang dan konten-konten lainnya nih. Konten-konten lainnya nih apa nih Bang? Ada yang baru nggak? Oh, kalau kami itu biasanya tentang hal kriminal sih Bang. Kriminal ya, kriminal. Selain kasus Subang ini? Selain kasus Subang. Itu banyak yang diangkat di Monogram juga. Monogram juga. Nah, jadi sahabat lonceng yang memang seneng nih tentang kasus-kasus kriminal itu bisa ke channelnya Monogram Production. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan Bang Iwan, thank you banget Bang udah datang ke Lonceng Misteri buat nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gua. Dan buat teman-teman yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Iwan. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Bisa di-follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Dan akhir kata, gua Gilang izin pamit, Bang Iwan juga izin pamit. Bye-bye. Bye.